Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham milik LKH. Dulu harga 6.000, sekarang hanya 1.500. Pantesan LKH beli. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, seperti judul video tadi, kita akan membahas salah satu saham yang dimiliki oleh Pak Loh Keng Hong. Saham ini dimiliki oleh beliau sekitar 1,06% dan merupakan perorangan yang memiliki kepemilikan terbesar, yaitu sekitar 1,6%. Itu terbukti dari daftar 10 pemegang saham terbesar per tanggal 31 Oktober tahun 2024. Kamu bisa lihat 5 nama di atas nama Pak Loh Keng Hong yang merupakan adalah perseroan terbatas maupun badan usaha asing. Hanya Pak Loh Keng Hong lah yang merupakan perorangan Indonesia yang memiliki kepemilikan paling tinggi. Nah, apakah sahamnya? Yaitu Pegas, perusahaan gas negara. Menariknya, selama tahun 2024, saham ini sudah naik 35% dan hal ini bisa dikatakan merupakan salah satu pencapaian terbesar dari saham Pegas. Mengingat dulunya saham ini sempat mengalami penurunan harga yang sangat signifikan. Sekilas kita lihat tentang histori net income perusahaan atau laba bersihnya. Kamu bisa lihat di sini, berdasarkan data hingga Q3 yang dianualisasi, didapati bahwa di tahun 2024, mungkin hingga akhir tahun, Pegas akan mencatatkan net income sekitar 5,3 triliun. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun 2023, tahun 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 17, dan 16. Dengan kata lain bisa disimpulkan bahwa kemungkinan besar kinerja di tahun 2024 ini menjadi yang terbaik sejak tahun 2016 hingga 2024. Untuk aspek profitabilitas, net profit marginnya sekitar 7,4% dengan gross profit margin 17,7%. Memang untuk NPM-nya tidak terlalu menarik karena masih di bawah 10%. Tapi untuk aspek yang lain seperti net income, seperti gross profit margin, Pegas ini bisa dikatakan masih cukup menarik. Apalagi dividend yield-nya tinggi dengan angka 9,6% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Nah, ini menarik karena dari sisi kinerja sebenarnya Pegas ini bisa dikatakan mengalami pertumbuhan yang cukup baik setidaknya sejak pandemi di tahun 2020 yang mana sempat mencatatkan kerugian. Di tahun 2021, 22, 23, dan 24 bisa dilihat kinerja saham Pegas alias kinerja labanya bisa dikatakan cukup konsisten bertumbuh. Meski terjadi beberapa kali penurunan, tapi bisa dilihat hingga tahun 2024 kinerjanya masih cukup memuaskan. Kemudian kita lihat dari aspek kinerja hingga Q3. Untuk total pendapatannya sayangnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Dari 14,9 turun menjadi 12,5. Dan jika dibandingkan dengan data 3 tahun terakhir, kinerja pendapatan di Q3 tahun 2024 ini memang yang paling rendah. Tapi menariknya, kinerja labanya bisa dikatakan masih tumbuh dibandingkan tahun 2023. Meskipun tidak sebaik dengan Q3 tahun 2022. Kemudian kita bahas dari aspek harga sahamnya. Saat video ini dibuat di angka 1.540, mirip seperti harga pada tahun 2022, 2021, 2020, 2018, dan 2017. Dengan kata lain, dalam beberapa tahun terakhir ini, harga saham Pegas sebenarnya tidak mengalami fluktuasi yang sangat signifikan. Memang selama tahun 2024 ini kenaikan harganya cukup drastis, tapi jika ditarik dalam jangka panjang sebenarnya tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan. Nah, menariknya, pada tahun 2015 dan seterusnya, harga saham Pegas sebenarnya sempat mengalami pada angka yang cukup tinggi, di mana dari angka di atas 5.000 kemudian mengalami penurunan yang cukup drastis hingga pada saat video ini dibuat di angka 1.540. Dengan kata lain, penurunan saham Pegas selama 10 tahun terakhir cukup signifikan jika dibandingkan dengan harga tertingginya. Pertanyaannya, apakah ini merupakan salah satu alasan yang menarik kenapa LKH membeli saham ini dengan melihat penurunan harga sahamnya yang sudah sangat signifikan dan kinerja perusahaan yang bisa dikatakan cukup cemerlang di tahun 2024 ini? Bagaimana dari aspek PBV-nya? Saat video ini dibuat, PBV Pegas diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 10 tahun terakhir, di mana rata-rata PBV-nya sekitar 1,3 kali. Nah, tapi sayangnya, jika kita membandingkan dengan data historical PBV dalam beberapa tahun terakhir, misalnya seperti tahun 2017 ini, dan jika dibandingkan dengan tahun 2024, sebenarnya PBV-nya tidak banyak mengalami perubahan, dengan harga saham yang relatif sama.
Itu artinya sebenarnya apabila perusahaan ini mampu meningkatkan book value-nya atau ekuitasnya secara konsisten dari waktu ke waktu, seharusnya angka PBV di tahun 2024 bisa menjadi lebih rendah lagi dari saat video ini dibuat. Tapi dengan hal ini, kamu bisa melihat bahwa sebenarnya ada salah satu poin minus dari saham Pegas ini karena ekuitasnya tidak tumbuh dengan signifikan. Itu terbukti dari aspek PBV-nya yang tidak banyak berubah dengan harga saham yang sama dalam beberapa tahun terakhir. Untuk aspek probabilitas, kamu bisa lihat dalam 10 tahun ini probabilitasnya hanya 40% saja. Artinya 6 kali turun dan 4 kali naik. Bahkan saham Pegas ini jika mengalami penurunan, penurunannya cukup drastis. Seperti contohnya di tahun 2015 yang turun 54%, 2017 yang turun 35%, 2020 yang turun 23%, 2021 yang turun 10%, dan 2023 yang turun 35%. Tapi apabila dia mengalami kenaikan harga saham, kenaikannya juga tidak main-main. Seperti di tahun 2024 yang sudah naik di atas 30-an%. Dan bisa dikatakan, hingga video ini dibuat, kinerja ini merupakan kinerja terbaik sejak tahun 2015. Tapi kita tunggu saja hingga penutupan akhir tahun. Apakah Pegas mampu mencatatkan kinerja kenaikan di atas 30% secara konsisten di tahun ini? Untuk aspek dividen, saham ini juga menarik untuk aspek dividennya karena cenderung konsisten membagi dividen dari tahun ke tahun. Bahkan di tahun 2024 ini, dividennya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 dan 2022. Tapi sayangnya di tahun 2021 memang saham ini absen membagi dividen. Sekarang kita lihat sekilas terkait kinerja Q3 tahun 2024-nya. Nah, untuk datanya disajikan dalam dolar Amerika Serikat. Pertama dari total asetnya, yaitu aset lancar. Aset lancar perusahaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mana mayoritas berasal dari saldo kas dan setara kasnya, sekitar 1,1 miliar. Untuk aset tidak lancarnya berjumlah 4,4 yang mengalami penurunan. Jika dilihat di sini, untuk aset lancarnya mengalami peningkatan dan aset tidak lancarnya mengalami penurunan, di mana mayoritas aset tidak lancar tentu saja berasal dari aset tetap. Secara keseluruhan, total aset perusahaan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Itu artinya penurunannya terbesar berasal dari aset tidak lancarnya. Kamu bisa lihat beberapa poin yang berkaitan dengan penurunan aset tidak lancarnya. Contohnya seperti properti minyak dan gas yang turun dari 870 menjadi 771. Dan juga ada beberapa komponen penting lainnya. Kemudian dari aspek liabilitas. Total liabilitas jangka pendeknya adalah 971 dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal itu karena adanya penurunan dari hutang obligasi yang mana dari awalnya 552 juta dan di tahun 2024 sudah menjadi angka 0. Nah, jika dibandingkan, total liabilitas jangka pendeknya dengan angka 971 ini lebih kecil dibandingkan saldo kas yang mereka miliki. Itu artinya Pegas mampu membayar seluruh hutang jangka pendeknya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Dan hal itu tentu sangat baik. Bagaimana dengan hutang jangka panjangnya? Berjumlah 1,7 yang mana angka ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berbeda dengan liabilitas jangka pendek yang mengalami penurunan. Nah, secara kesimpulan, total liabilitas perusahaan mengalami penurunan dari 3 miliar menjadi 2,7 miliar. Tapi kamu bisa lihat di sini, untuk saldo kas yang mereka miliki hanya mampu mengcover seluruh hutang jangka pendeknya saja dan belum termasuk hutang jangka panjang. Sekarang kita bandingkan. Total liabilitas perusahaan yang berjumlah 2,7 miliar ini dengan ekuitas yang dimiliki 2,7 miliar. Bisa dikatakan di sini jumlah ekuitas dan liabilitasnya mirip dan berarti rasio DR-nya mendekati atau berkisar di angka 100%. Untuk ekuitasnya berada yang terbesar adalah saldo laba yang sudah dicadangkan yang mengalami peningkatan, sedangkan saldo laba yang belum dicadangkan malah mengalami penurunan. Bagaimana dari aspek net income-nya? Pendapatan Pegas mengalami peningkatan di tahun 2024 ini dari 2,6 menjadi 2,8. Begitu juga dengan beban pokok pendapatannya. Nah, tapi di sini kamu bisa lihat secara nominal pendapatannya tumbuh lebih besar sehingga menyebabkan laba brutonya masih bisa tumbuh dari 523 menjadi 587. Untuk pendapatan lain-lainnya memang juga mengalami peningkatan, begitu juga dengan beban umum dan administrasi serta beban lain-lain. Secara umum, untuk laba operasi sebenarnya Pegas masih cukup baik, karena masih bisa tumbuh dari 389 menjadi 415. Untuk laba sebelum pajaknya juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, karena tidak ada beberapa beban tambahan seperti provisi atas sengketa pajak, yang mana di tahun 2024 adalah 0.
Kesimpulannya, laba bersih perusahaan masih mengalami peningkatan di tahun 2024 hingga Q3 dari 198 menjadi 263 hingga Q3 2024. Nah, dari pembahasan sekilas tentang saham Pegas, menurut kamu apakah saham ini menarik untuk dianalisa dan dipertimbangkan lebih lanjut? Ingat, meskipun LKH membeli saham ini, bukan berarti saham ini otomatis bagus. Kamu tentu harus mempertimbangkan dari sisi kamu sendiri. Apakah kamu tertarik dengan saham ini atau tidak? Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Tapi berdasarkan beberapa informasi yang ini, kamu tentu bisa lihat berbagai kelebihan maupun kekurangan saham ini. Tentu saja saham Pegas ini memiliki kelebihan karena kinerja di tahun 2024 mengalami peningkatan dan peningkatannya itu juga cukup cemerlang. Tapi di sisi yang lain, saham ini memiliki rasio liabilitas terhadap ekuitas yang bisa dikatakan mirip atau hampir sama banyak. Sehingga hal itu juga kamu harus pertimbangkan dari aspek likuiditasnya dan dari risiko yang siap kamu hadapi. Terlepas dari berbagai macam pertimbangan, kamu bisa lihat bahwa Pegas ini merupakan salah satu saham yang mampu menghasilkan laba besar hingga Q3 tahun 2024 dengan PBV di bawah 1 kali dan membagi dividen dengan yield yang menarik. Kalau kamu masih mau belajar lebih lanjut, mungkin video berikut ini bisa membantu. Semoga bermanfaat ya. Saat ini saya mau bahas satu saham yang terus dibeli oleh LKH hingga bulan November 2024. Menariknya, kinerja Q3 2024 mengalami penurunan yang sangat besar dibandingkan tahun sebelumnya, terlebih untuk aspek laba. Pertanyaannya, kenapa LKH terus beli saham ini meski labanya turun drastis? Apa daya tarik dan prospek ke depannya? Kita akan coba bahas gambaran besar dan fundamental saham ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Nama saham yang akan kita bahas adalah ABMM. Pertama, kamu bisa lihat dari data ini, kamu bisa lihat bahwa setidaknya pada bulan November ini LKH masih terus melakukan pembelian saham ABMM, yaitu pada tanggal sekitar 5 November dan tanggal 6 November. Sebagai informasi bagi kamu yang belum tahu, LKH terus melakukan pembelian saham ABMM sejak sekitar bulan April tahun 2024, setidaknya berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit ini. Tapi ingat, kamu juga harus melakukan validasi terhadap data yang ditampilkan. Karena saya tidak memastikan apakah data ini valid atau tidak, karena saya hanya berpatokan pada data yang ada di aplikasi Stockbit. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa kepemilikan saham LKH atas saham ini sekitar 5,35% dan merupakan kepemilikan tertinggi untuk pemegang saham selain pemegang saham pengendalinya. Nah, bagi kamu yang belum tahu, ini merupakan artikel yang saya kutip dari IDX Channel di mana pembahasan tentang LKH dan saham ABMM. Kutipannya adalah sebagai berikut. Investor LKH meningkatkan kepemilikan saham di PT ABM Investama usai perusahaan merilis laporan keuangan teranyar. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia, LKH membeli 1,42 juta saham ABMM pada tanggal 6 November 2024. Selama tahun ini, yang mulai sejak April 2024, LKH sudah menambah kepemilikan atas saham ini sebanyak 28 kali. Sebagai informasi, pada awal April lalu, nama LKH resmi masuk ke dalam daftar pemegang saham di atas 5% di ABMM. Sayangnya, berdasarkan data keuangan ABMM, tercatat adanya penurunan 50,4% secara tahunan atau year on year dibandingkan laba bersih periode yang sama tahun 2023 sebesar 225,77 juta US dollar. Penurunan laba bersih ABMM seiring merosotnya pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar 21,1% year on year, yakni dari 1,13 miliar USD pada 9 bulan tahun 2023 menjadi 893 juta USD hingga kuartal 3 tahun 2024. Kala itu saat ditanya mengenai alasan dirinya terus mengakumulasi saham ABMM, LKH menyebut hal tersebut karena dia percaya bahwa batubara masih sangat dibutuhkan di masa depan. Bahkan Pak Lo, demikian dia akrab disapa, berharap saham ABMM bisa mengikuti jejak PT United Tractor atau UNTR. Harapan saya ke depan semoga ABMM bisa menjadi seperti UNTR, katanya. Sekilas kita lihat tentang kinerja ABMM. Saat video ini dibuat, selama tahun 2024 harga sahamnya masih naik 2,87%. Sebagai informasi, harga saham ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Padahal sebelumnya pernah di atas angka 4.500-an seperti grafik yang kamu lihat ini. Untuk kinerja dari Q3 tahun 2024, kamu bisa lihat di sini bahwa pada Q3 terjadi penurunan laba yang sangat signifikan untuk pencapaian dari ABMM ini. Begitu juga dengan Q2 dan Q1. Dan jika dianualisasikan, maka diproyeksikan akan terjadi penurunan yang
yang signifikan dari 4,4 menjadi 2,2 di tahun 2024. Dengan kata lain, secara kasar kita bisa mengatakan bahwa kurang lebih terjadi penurunan setengah dari kinerja di tahun 2023. Sekilas kita lihat tentang rasio keuangannya. NPM-nya 4,8%, tidak terlalu tinggi. Net income-nya turun 70,17% secara year-on-year growth. Dan dividend yield-nya sekitar 8,24% yang terakhir dibagi di tahun 2024 ini. Kita lihat untuk detailnya, total pendapatan perusahaan memang mengalami penurunan dibandingkan Q3 tahun 2023 dari yang awalnya 6,1 menjadi 4,1 dan begitu juga dengan total beban pokok penjualannya. Tapi dua aspek ini berpengaruh signifikan terhadap laba kotor di mana turun dari 1,3 menjadi 0,8 di Q3 tahun 2024. Jika dilihat ujungnya, laba bersih perusahaan ini mengalami penurunan dari 725 menjadi 199 hingga Q3 tahun 2024. Penurunan yang sangat signifikan, bahkan menjadi yang terendah sejak tahun 2021. Kita lihat untuk kinerja harga saham selama 10 tahun terakhir. Seperti yang saya katakan tadi, saham ABMM dulunya memang sempat di atas angka 4.500-an. Bahkan pernah 2 kali di atas angka 4.500-an jika kamu melihat grafik harga saham ini. Dan kini sudah di angka 3.580. Apakah ini mungkin karena kinerjanya yang mengalami penurunan, tapi jika ditarik dalam jangka waktu yang lebih panjang, sebenarnya saham ini dulunya bahkan sempat di bawah angka Rp1.000 pada sekitar tahun 2021 dan kemudian naik sangat signifikan. Pertanyaannya, bagaimana ke depannya? Apakah harga saham ABMM bisa naik lebih tinggi lagi atau justru mengalami penurunan seperti pada tahun 2021? Untuk aspek PBV-nya, saat video ini dibuat, ABMM di angka 0,79 untuk PBV-nya. Rata-rata selama 10 tahun terakhir sekitar 1,70 kali. Bahkan dulunya pernah di atas PBV di atas 2 kali, bahkan di atas 3 kali juga. Tapi ingat, pernah juga turun hingga di bawah PBV 0,7 kali. Untuk aspek seasonality, kamu bisa lihat di sini, selama 5 tahun terakhir, probabilitas kenaikan ABMM cukup baik dengan angka 80%. Hanya pernah turun 1 kali, yaitu di tahun 2020. Tapi ingat, penurunannya sangat signifikan, yaitu 50%. Nah, karena di tahun 2022 terjadi kenaikan harga saham yang signifikan, sehingga membuat harga saham saat video ini dibuat, bisa dikatakan cukup tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Dan kamu juga harus waspada karena ABMM cenderung turun pada bulan Januari dan pada bulan November. Itulah alasan kenapa ABMM mungkin mengalami penurunan yang signifikan di bulan November. Karena secara histori, memang di bulan ini terjadi penurunan harga saham ABMM yang signifikan. Contohnya seperti tahun 2023 dan tahun 2020. Untuk aspek dividen, saham ABMM ini menarik untuk dividen yang dibagikan dalam 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024. Meskipun angka dividen di tahun 2024 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2023, tapi masih lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022. Nah, sekarang mari kita lihat sekilas untuk kinerja ABMM untuk data Q3 tahun 2024. Pertama dari total asetnya yang sedikit mengalami penurunan dibandingkan Desember tahun 2023. Mayoritas aset berasal dari aset tetap dan ada juga investasi pada entitas asosiasi. Dengan kata lain, mayoritas aset ABMM merupakan aset tidak liquid yang secara umum membutuhkan waktu di atas 1 tahun apabila ingin dilikuidasi menjadi cash. Sedangkan untuk saldo kasnya terjadi sedikit penurunan dibandingkan tanggal 31 Desember tahun 2023. Sekarang kita bandingkan dengan kas sebanyak 141 juta ini, perusahaan memiliki liabilitas jangka panjang sebanyak 673. Itu artinya mereka butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Selain itu, apabila kamu membandingkan, total hutang jangka pendeknya jauh lebih besar dibandingkan total hutang jangka panjang mereka. Meskipun sebenarnya total hutang jangka panjang mereka mengalami penurunan dibandingkan bulan Desember tahun 2023. Kita bandingkan lagi untuk total liabilitas yang berjumlah 1.316 ini dengan ekuitasnya dengan nominal 820. Itu artinya perusahaan ini memiliki DER di atas 100%. Dan hal tersebut juga harus kamu waspadai saat mengambil keputusan. Untuk aspek net income-nya, pendapatan dari kontrak pelanggan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Seperti yang tadi saya katakan,
pada pembahasan net income di aplikasi Stockbit. Secara total kamu bisa lihat bahwa terjadi penurunan laba yang signifikan dibandingkan tahun 2023 dari 253 menjadi 111 di tahun 2024 ini untuk data sampai dengan Q3-nya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, dengan penurunan laba sebanyak ini, kenapa LKH masih tertarik untuk membeli saham ABMM? Mengingat jika terjadi penurunan laba seperti ini tentu akan berdampak kepada banyak aspek. Salah satunya adalah dividen per share yang mungkin akan mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi mungkin saja LKH tidak terlalu tertarik dengan aspek dividen dan lebih fokus kepada aspek capital gain. Kita tidak tahu jalan berpikirnya seperti apa. Yang pasti kita bisa lihat di sini bahwa LKH masih terus melakukan penambahan kepemilikan saham atas ABMM ini. Apakah beliau memiliki persepsi bahwa di masa depan ABMM bisa mampu untuk tumbuh lebih besar lagi sehingga berdampak kepada kenaikan harga saham yang signifikan. Kita lihat saja ke depannya nanti seperti apa. Sebagai informasi, sebelumnya saya sudah sempat buat video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton video ini dan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Semoga bermanfaat. Saya tertarik juga membahas lebih jauh tentang money management, terutama money management saat harga saham turun signifikan. Sekarang kita coba lihat contoh simulasi dari Pak Lokeng Hong yang pernah beli saham Bumi, nyangkut, average down, dan akhirnya bisa profit besar. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat contohnya seperti apa. Artikel ini kamu bisa baca bahwa di tahun 2012 harga saham Bumi sekitar Rp1.000, tapi kemudian turun hingga menyentuh angka 50 perak. Saat kondisi itu terjadi, LKH terus membeli saham Bumi dan melakukan average down. Pada akhirnya saham ini naik ke angka 500 dan LKH mampu keluar dari situ. Artikel lengkapnya adalah sebagai berikut. Bisa kamu baca berdasarkan tampilan yang ada berikut ini. Dari contoh itu ada dua kondisi pergerakan harga saham. Pertama, saat harga saham turun dari 1000 ke 50, berarti terjadi penurunan sekitar 95%. Itu artinya jika diasumsikan LKH beli saham Bumi di harga 1000, berarti floating loss-nya mencapai 95%. Meski begitu, kita hanya berasumsi saja, karena tidak tahu secara pasti di harga berapa dia membeli saham ini. Kondisi kedua, harga saham Bumi yang sebelumnya tidur di gocap, tiba-tiba naik hingga ke angka 500, dan LKH berhasil keluar di situ. Artinya terjadi kenaikan harga saham sekitar 900% saat saham Bumi terbang ke 500. Pertanyaannya, agar LKH bisa memperoleh keuntungan minimal 100%, padahal sebelumnya nyangkut besar, bagaimana caranya? Apabila kita asumsikan LKH membeli saham Bumi di harga 1000, melakukan average down di harga 50, dan menjualnya di harga 500. Artinya, untuk memperoleh keuntungan sekitar 100%, LKH butuh average down minimal 20% dari harga pembelian awal. Lebih jelasnya silahkan lihat tabel di bawah ini. Misalnya, harga belinya adalah 1000 dan kita asumsikan membeli satu lot saja. Berarti total nominalnya adalah Rp100.000. Nah, jika dia membeli lagi di harga 50, dia harus mengeluarkan uang untuk membeli 4 lot agar bisa memperoleh harga rata-rata 240. Nah, untuk pembelian 4 lot ini membutuhkan dana sekitar 20.000, yang berarti 20% dari dana awal yang dia keluarkan yaitu 100.000. Asumsi ini hanya simulasi saja dan mungkin tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Karena saya menggunakan dua harga saja, yaitu diasumsikan LKH melakukan pembelian pertama di harga 1000 dan average down di harga 50. Tentu saja data harga rata-rata dan jumlah dana yang dibutuhkan akan berubah apabila terjadi average down pada beberapa harga selain Rp50. Tapi setidaknya dengan data ini kamu memperoleh gambaran bagaimana melakukan money management khususnya dari kasus LKH ini. Apabila hanya menggunakan data ini saja, berarti untuk memperoleh keuntungan sekitar 100% saat menjual sahamnya di harga 500, harga rata-rata sahamnya harus di bawah 250. Karena kenaikan dari 250 ke 500 adalah 100%. Dengan asumsi pembelian awal sebanyak 100 lembar atau 1 lot, berarti dibutuhkan average down 400 lembar atau 4 kali lipat lebih banyak pada harga 50 agar harga rata-ratanya menjadi 240, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Artinya dengan harga rata-rata 240, apabila harga sahamnya naik menjadi 500, berarti keuntungan yang diperoleh sekitar di atas 100%. Meski begitu, kamu bisa lihat bahwa dana yang dibutuhkan
untuk membeli di harga 50 lebih rendah dibandingkan di harga 1000. Padahal, lembar saham yang dibutuhkan untuk memperoleh harga rata-rata 240 adalah 4 kali lipat lebih besar dari harga 1000. Pada contoh ini kita hanya gunakan asumsi satu lot saja agar mempermudah perhitungan. Intinya yang mau saya tunjukkan di sini adalah bagaimana dampak dari average down yang akan mempengaruhi harga rata-rata pembelian. Tentu saja average down tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Coba kamu bayangkan bagaimana jika LKH langsung all in average down saat harga saham di angka 500. Tentu saja harga rata-ratanya bukan lagi 240 tapi menjadi di atas 500 per lembar saham. Inti dari simulasi ini adalah kamu bisa melihat hubungan antara harga pembelian awal dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk average down. Semakin besar dana awal yang kamu keluarkan, membuat dana average down yang dibutuhkan akan semakin besar juga apabila penurunan harga saham tidak terlalu jauh. Pada contoh simulasi ini beruntungnya, harga saham turun 95% dari 1000 ke 50. Jadi di harga 50, dana yang dibutuhkan hanya 20% dari dana awal. Padahal lembar sahamnya harus 4 kali lipat lebih banyak. Coba kamu simulasikan sendiri, bagaimana jika harga saham yang kamu average down hanya turun 50%. Tentu saja dana yang dibutuhkan akan menjadi lebih besar. Saya sudah sempat mengatakan di video-video sebelumnya bahwa money management yang baik menurut saya pribadi akan jauh lebih berguna dibanding metode yang hebat. Kenapa? Metode yang hebat mungkin membantu kamu untuk membeli di harga yang terbaik. Tapi money management lah yang akan menyelamatkan kamu saat harga saham bergerak di luar prediksi atau terjadi penurunan yang sangat signifikan. Karena pada intinya tidak ada metode yang 100% tepat. Jika analisa kita tepat tentu tidak masalah. Tapi bagaimana jika analisa meleset? Plan B apa yang sudah kamu rencanakan selanjutnya? Itulah fungsi money management yang sebenarnya. Bukan untuk mencari profit paling besar, tapi untuk meminimalisir agar jangan sampai rugi terlalu banyak. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar tentang money management lebih detail, mungkin ebook The Stock Market dan strategi nabung saham ini bisa membantu. Di sana ada pembahasan terkait money management yang mungkin bisa bermanfaat bagi kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, kedua, Strategi Nabung Saham, ketiga, The Stock Market, dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.